mungkin ini terlalu ekstrim apabila saya katakan bahwasanya orang Indonesia akan menjadi budak di negara mereka sendiri. Hi everyone, welcome back again to my channel, and this is about sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video and to stop by to watch me now. And today I'm going to have another reactions video, yes, as always, and this is one of the best recommendations from all of you there, from my viewers and from the direct message in my Instagrams and also in my Facebook. Semua request ini datang dan meminta saya untuk menjelaskan sebenarnya apakah yang sedang terjadi saat ini di Indonesia. Sastra, what is happening right now in Indonesia? Why so many demonstrations? Yes, karena memang akhir-akhir ini kondisi Indonesia lagi tidak baik, lagi tidak kondusif, karena memang ada satu isu yang baru saja diangkat akhir-akhir ini, yaitu tentang rancangan undang-undang Cipta Kerja yang tergabung dalam sebuah bentuk aturan yang disebut dengan Omnibus Law. Nah, apa sajakah yang akan kita kupas hari ini? So, you better stay tuned everyone. Yes, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sebisa saya, semampu saya untuk menjelaskan apa itu rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kepada kalian semua. Semoga setelah menonton video ini kalian bisa mendapatkan sedikit pengetahuan atau pencerahan tentang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, kita mulai saja. Dari manakah asal-usul rancangan Cipta Kerja ini? Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini pada awalnya diideakan atau dicetuskan oleh Bapak Presiden Indonesia Joko Widodo sesaat setelah beliau dilantik menjadi Presiden Indonesia periode 2019-2024. Yes, sesaat setelah beliau dilantik, beliau mengumumkan ingin membuat sebuah undang-undang baru atau regulasi baru di mana saat ini memang rakyat Indonesia membutuhkan banyak lapangan pekerjaan dan juga butuh investasi, baik investasi dari pihak asing maupun investasi dari orang lokal atau pihak lokal. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwasanya regulasi atau aturan terdahulu itu complicated, rumit sekali untuk membuka lapangan pekerjaan dan untuk orang lain atau pihak lain melakukan investasi di Indonesia. Dan solusinya adalah beliau membuat sebuah aturan yang dinamakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bertujuan baik menurut beliau. Kemudian, apakah yang menyebabkan regulasi ini atau rancangan undang-undang ini begitu kontroversi? Bukankah Presiden Joko Widodo bermaksud baik untuk membuka lapangan pekerjaan dan membuka investasi lebih banyak di Indonesia? Semoga video berikut ini bisa menjawab dari pertanyaan kita semua. Yang tidak mau masuk anduk tetap diberi satu.
Yes, itu merupakan 4 poin yang menjadi salah satu sorotan daripada rakyat Indonesia, terutama bagi para pekerja dan bagi para buruh Indonesia. Mengapa 4 poin yang dirasa sangat signifikan bagi para pekerja dan para buruh serasa diabaikan oleh pemerintah? Para buruh dan para pekerja Indonesia merasa sangat dirugikan dengan new regulations dari 4 poin ini. Di mana yang pertama, kalau boleh saya ulang, yaitu tentang jam lembur atau working overtime. Working overtime yang hanya kemarin dibatasi maksimum 14 jam, kini meningkat menjadi 18 jam. Serasa para pekerja dan para buruh Indonesia dieksploitasi untuk bekerja lebih di regulasi baru ini. Kemudian untuk cuti yang dirasa merupakan salah satu keuntungan bagi para pekerja Indonesia ketika harus setelah bekerja sekian lama, maka mereka akan mendapatkan cuti. Namun saat ini cuti sudah tidak menjadi bagian daripada regulasi rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Cuti akan menjadi tanggung jawab ataupun akan menjadi regulasi di setiap institusi ataupun di setiap company. Different company will have different regulations about cuti. Di poin ketiga adalah mengenai PHK, yang bermaksud bahwasanya pemutusan hubungan kerja, about getting fired. So, an institution can get fired their employee at any single time that they want. They think that they need to do that. Because what? Because these regulations sudah tidak mengurusi lagi masalah PHK. Kalau mungkin di peraturan sebelumnya pemerintah berusaha untuk meminta agar PHK diminimalis di setiap institusi atau di setiap company, namun sekarang sudah tidak menjadi bagian dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana kembali sangat merugikan para pekerja Indonesia. Para pekerja tidak akan merasa bekerja dengan aman karena tidak ada jaminan untuk mereka bisa bekerja lebih lama. Mereka bisa saja di PHK at any single time. Kemudian yang keempat adalah masalah pesangon atau kompensasi yang akan didapatkan if you get fired. Compensation that you are going to get, it's going to be less than before, seperti yang sudah dijelaskan di video tadi. Yes, itu adalah beberapa poin yang menjadi sorotan dari seluruh rakyat Indonesia. Yang pada awalnya rancangan undang-undang ini, jika kita lihat lagi, bertujuan atau bermaksud untuk membuka lapangan pekerjaan, untuk menambah investasi di Indonesia, yang artinya untuk mesejahterakan seluruh rakyat. Namun pada akhirnya setelah undang-undang ini disahkan dan dilihat lagi dan dibaca lagi, ternyata isinya banyak yang kurang bersahabat atau kurang berpihak pada rakyat Indonesia. Yes, itu yang menjadi alasan kenapa akhir-akhir ini di Indonesia situasi memang cukup panas. Banyak demonstrasi sana dan demonstrasi sini, banyak unjuk rasa, karena memang hal ini harus dilakukan untuk menyuarakan aspirasi bahwa para pekerja, para buruh Indonesia totally menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Termasuk saya sendiri. If you guys ask my own personal voice, I will say that saya menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena hanya mengeksploitasi pekerja, namun tidak memberikan keuntungan bagi para pekerja. So far itu yang bisa saya sampaikan. Yes, selain itu pula ada beberapa poin sebenarnya, seperti minimum payment. Minimum payment setiap provinsi itu ada di Indonesia. Contohnya di Jakarta, minimum paymentnya adalah 4.200.000, atau kalau saya convert ke ringgit sekitar 1.200 ringgit Malaysia. Namun saat ini minimum payment tersebut sudah tidak di-standardize. Jadi artinya setiap perusahaan, setiap institusi bisa memberikan minimum payment berbeda dari institusi satu ke institusi yang lain, yang mana lagi-lagi tidak menguntungkan bagi para pekerja Indonesia. Yes, mungkin suatu saat nanti setelah rancangan undang-undang ini disahkan akan banyak lapangan pekerjaan. Namun, apakah akan lebih membuat rakyat Indonesia bahagia dan sejahtera? Harus perhatikan hal itu. Menurut saya, apabila hal tersebut tetap berjalan dan tetap dijalankan, maka saya rasa orang Indonesia akan menjadi budak di negara mereka sendiri. Semoga kalian menemukan informasi daripada video ini. Terima kasih sudah mengklik video ini dan menyaksikan saya saat ini. Cukup sekian untuk hari ini. Semoga kalian suka. Dan if you like this channel, don't forget to hit the subscribe and also click the like button. Thank you so much. Buat teman-temanku dan saudara-saudaraku yang ada di Malaysia, mohon doanya agar Indonesia bisa kembali pulih, bisa kembali kondusif seperti sedia kala. Terima kasih. Salam dari Indonesia.